Kita pertama siapa kan ini pasti dibunyi kalau hari tanggal 5 sampai tanggal 12 terus akhirnya memperingati lahirnya Nabi ini dibawa ke sekolah minggu ya 5 tanggal 12 adalah lahirnya Nabi dan sekarang untuk kesenian nanti ada warna dulu nanti bisa nonton warna sebelas ya kalau Jawa banyak orang tadi ya. Nah saya nanti itu warnanya untuk kesenian ini. Masya Allah, tabarakallah, ini museum Jogja keren, amazing, masih terawat dengan baik, hijau. Ini rombongan dari KUG, Karya Utama Group, Semen Merah Putih, Sampang, mantap. Nah, kenapa sih? Oke, adem hawanya. Ini wisata Taman Sari Jogja, yuk rapat golongan Madura KUG. Lewat mana ini? Lewat dalam. Lewat sini? Iya, di dalam aja. Oke, terima kasih. Coba cerita Pak. Apa itu sih? Kita masuk. Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat sore ya.
di Taman Sari. Nah, perkenalkan nama saya Pak Budiono. Ya Pak Budi. Ya, Pak Budi. Jadi nanti yang mau memandu bagian di sini. Iya. Tapi saya juga mohon maaf karena di sini ada anak yang PKR. Ini terpaksa ngikut ekspor kita. Ya, nggak masalah ya Pak Budi. Ini perkenalkan juga teman saya yang ekspor. Video. Ya, monggo. Nah, ini boleh memperkenalkan diri. Boleh. Ya, ini jelaskan namanya aja. Perkenalkan, nama saya Ika. Suaminya yang ada. Jangan sampai ketemu. Borok. Kita ya. Bapak Ibu semua, nama saya Siva. Oh. Mana Siva? Kami berdua dari mahasiswa Universitas Riau, di sini PKR. Oh. Ya, mereka sudah memperkenalkan diri ya, yang sudah hebat. Buang. Jadi ini kan dinamakan petunjuk. Ya. Jadi kalau teman budaya di istana, di keraton. Pesanggrahan Taman Sari dibangun pada tahun 1758. Selesai dibangun tahun 1765. Jadi dibangun kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, tapi cuma dipakai sampai Sultan kedua tahun 1812. Jadi Taman Sari dipakai kurang lebih 47 tahun dipakai oleh dua sultan. Karena yang terakhir Sultan kedua tahun 1812, waktu itu ada geger Spei. Itu perang dengan kerajaan Inggris untuk menjaga keselamatan Sultan. Villa ini tidak dipakai lagi karena Sultan kedua juga ditawan kerajaan Inggris ya. Baru juga tahun 1867 ada gempa Gunung Merapi, banyak bangunan yang rusak. 1973 direnovasi, 1974 dibuka untuk wisata. Jadi pertama kali dikunjungi wisatawan tahun 1974. Belum lahir saya. Punya luas kurang lebih 10 hektar zaman dulu. Ya, tapi sekarang sudah jadi rumah-rumah warga ya. Jadi di Taman Sari ini ada 3 budaya. Budaya pertama Mataram. Semuanya pintu pendek. Orang zaman dulu bukan pendek, kalau kita masuk harus menghormati. Kalau orang Jawa nyun sewu ya, nanti di dalam itu semuanya pintu pendek-pendek. Kedua, budaya dari Cina. Itu ada naga. Tadi itu sebagai Condro Sengkolo dibangunnya Taman Sari yang berbunyi Catur Nogo Roso Tunggal. Jadi Catur itu 4, Nogo 8, Roso 6, Tunggal 1. Tetapi dibalik 1684 pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Jadi bukan Saka ya, kalau Saka nanti Hindu. Masehi nasional, Hijriah Muslim. Ini kalender keraton. Ya. Terus di sini juga ada 3 agama. Pertama dari Kala, itu simbol dari agama Hindu. Yang kedua itu Gapuro, simbol dari agama Buddha. Ada bentuk bangunan yang mirip dengan gereja Kristen Katolik. Ada juga kubah Islam. Jadi Sultan tidak membedakan agama. Ya, jadi dulu sebelum masuk Hindu, Islam, Jawa atau kepercayaan, dulu sudah ada kapitayan. Ya, jadi dulu masyarakat Jawa itu agamanya semacam kapitayan. Baru masuk Hindu, masuk Buddha, Islam. Maka di sini Islamnya Islam Jawa, karena pengaruh Hindu juga. Jadi orang sering baca agamanya, ngasih bunga-bunga itu bukan untuk sesajen ya, tetapi sarana untuk musir nyamuk kalau mau meditasi. Dia ruangan dingin ya, hangat, wangi. Jadi tadi masuk sebenarnya dari pintu belakang. Depannya sebelah barat karena sudah jadi rumah warga atau di dalam. Pintunya dibalik, depan jadi belakang, belakangnya jadi depan. Ini dinamakan dengan Gapuro Panggung karena fungsi zaman dulu untuk lihat tari-tarian, juga bisa lihat panorama.
Ya, di mana kalau sultan dia tari-tarian dengan para sentono atau kabak atau selir, dia dari atas, penarinya di tengah sini anak-anak. Terus ini ada ruang 1, 2, 3, 4 dinamakan dengan gedung sekawan atau gedung 4. Fungsi zaman dulu untuk gamelan. Karena zaman dulu belum ada sound atau speaker, dibikin 4 dia stereo menggema. Ya, tapi ini sudah direnovasi ya 2004 terakhir. Bangunan dibangun tanpa menggunakan semen. Kalau orang Jawa nyebutnya bligon, itu dari batu bata yang dihaluskan, pasir sama gamping atau sapur. Ya, jadi yang bangun ini orang Madiun, Temenggung Prawiro Sutikno. Ya, karena dulu Madiun masih bawahan dari Keraton Jogja. Sebagai ganti ulu wetu beliau sanggup bangunan. Ini dari renovasi selama dari 1968. Sudah kurang lebih dari makanya renovasi. Yang pertama 1973. Tapi tidak berubah bentuk asli. Tidak merubah bentuk aslinya. Dia cuma tambah-tambahan aja, seperti lampu, penerangan, ya itu berarti ya. Kalau zaman dulu masih menggunakan belincong. Tahu belincong bukan obor, lentir atau sentir, tetapi menggunakan minyak jarak. Kalau menggunakan minyak jarak di sini nggak ada jelaga, nggak hitam. Tapi kalau menggunakan minyak kelapa, supaya bangunan hitam. Karena 1758 belum ada tambang. Ya, jadi antara minyak kelapa atau minyak jarak itu untuk penerangan. Tetapi biasanya di sini jarang digunakan untuk malam hari ya. Jadi aktivitas di sini cuma siang hari. Ya. Baik, nanti kita jangan sampai pisah karena kita nanti dari bangunan satu ke bangunan yang lain lewati rumah warga ya. Ya, monggo. Tapi kalau biasa kan kita sempat biasanya di mana tadi? Biasanya yang sekarang Lihat tari-tarian. Sini dari penarinya di sini Sultan sama Selir lihatnya dari atas. Sultan sama Hamengkubuwono sama Selir yang terkini. Karena Sultan sini mengajak kurang lebih 12. Masya Allah, tabarakallah. 12. Jadi menurunkan raja. Tapi kalau Selir anaknya enggak belajar. Ini pohon langka ya, pohon kepel. Ya, jadi buahnya itu sekepal-kepal. Ya. tapi tidak ada ya sekarang. Ini baru aja musim Bu, tapi tinggal satu. Kayak sawo ya? Iya kayak sawo, tapi kalau sawo kan diranting ya. Iya. Ini semuanya tuh Di batang. Di batang. Batang pohon. Di batang pohon buahnya. Next. Come on. Wah, ada kolamnya ini. Pak, mandi ya? Ini di sini dulu biar kumpul tadi. Koin, lempar koin. Nah gini ya, ini yang buang koin di sini. Ini biasanya yang tidak bisa membaca. Ya, jadi yang buang koin nggak bisa membaca. Gak boleh buang koin. Ya, satu nggak bisa membaca, dua nggak bisa menulis. Karena sudah ada larangan dilarang melempar koin. Ya, jadi kalau orang nggak bisa membaca, apa? Ada mitos mungkin? Ada mitosnya? Nggak ada sama sekali, Pak. Cuma mitosnya motori kolam. Ya, itu. Tinggal panen koin aja. Yang banyak ini banyak sekali berarti orang yang belum bisa membaca. Ya, mitos saja. Jadi di sini ada dua umbul. Yang sebelah kanan itu dinamakan umbul muncar atau umbul kawitan. Fungsi zaman dulu untuk mandi anak-anak yang belum akil balik. Yang usia 16 tahun ke bawah boleh mandi tapi di sebelah kanan. Setelah usia 16 tahun mandinya di sini. Ya bersama dengan selir tadi atau sentonon dalam. Sultan ya dari atas.
Jadi yang paling atas itu untuk melihat anak mandi. Untuk lihat kebun bunga, kebun buah. Nah, biasanya nanti selir itu nggak harus dilihat, tapi dia langsung dipanggil salah satu. Nanti yang karena fungsinya untuk membangun cinta kasih antara Sultan sama Selir. Ya. Terus yang pojok-pojok, jadi yang pojok-pojok zaman dulu untuk bakar kayu cendana, kayu garu, supaya ruangan di sini wangi semua. Karena zaman dulu belum ada rumah penduduk. Ya, jadi rumah penduduk itu cuma abdi dalam atau pembantu sultan. Abdi dalam. Masih abdi dalam turun temurun karena abdi dalam. Monggo yang mau foto. Mana aja. Ya, baru ada karpet atau permadani. Betul. Ini dari karena tahun 1897 itu ada gempa gunung Merapi, gedung ini roboh. Ya, fungsi zaman dulu untuk istirahat sultan, juga sebagai tempat munyasiri, makan buah di sini. Setelah itu sultan baru mengambil bunga kayu itu dibawa ke dalam kastil untuk memilih salah satu kulit biar kembali. Ya, kemana-mana. Jadi dapur ini depan ya, jadi kalau di Naga tadi ada Naga, itu pembangunan Taman Sari. Di sini ada Condromomet, yaitu bukan relief. Karena kalau relief itu menggambarkan peristiwa atau kejadian. Jadi kalau Condromomet itu antara flora fauna. Tapi kalau relief itu ada juga orang. Ya, itu yang berbunyi lajering sekar sinesep peksi. Ya, jadi lajer itu yang di tengah digambarkan dengan angka 1, sekar atau bunga itu angka 6, sinesep itu 9, peksi burung itu 1. Jadi 1691 selesainya pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Jadi dibangun kurang lebih 7 tahun, dipakai sampai 47 tahun. Ya, karena tadi ada GGSP tadi. Nah, karena ada gempa 2006, di baliknya itu udah ada besi penyangga. Ya, jadi untuk ini dengan kandir. Kalau burungnya itu burung merak ya. Karena kalau burung merak itu burung yang halus, yang cantik istilahnya. Dia di kuda nggak bakalan merah, tetapi malah memperlihatkan bulu-bulunya yang cantik. Ya. Jadi kalau di keraton itu adalah selalu simbol. Ya, jadi di keraton itu ada selalu simbol semacam sawung, ya, sawung itu jagung, ya, terus ada burung merak, ada kuda. Kok nggak dipakai lagi setelah Sultan kedua, kenapa? Karena Sultan kedua itu ada GGSP perang dengan kuda, benteng keraton hancur. Ya, terus Sultan kedua juga ditawan kerajaan Inggris. Oke, terus naik Sultan ketiga. Jadi Sultan ketiga naik lagi Sultan keempat. Jadi Sultan keempat itu di Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro Selir nggak berhak. Nah, nggak berhak. Maka Selir nggak berhak. Maka yang diangkat adik. Ya, terus Sultan kelima dia menjabat 1,5 tahun. Sebentar, adiknya anaknya siapa? Anak Selir. Jadi semisal gini Bu, Ibu anak Selir pertama ibu ini permaisuri. Yang diangkat anaknya ibu. Tapi anak ibu yang tertua. Nah, istri pertama tapi Selir, bukan permaisuri. Ada istri pertama kok nggak jadikan apa? Karena ada permaisuri. Kalau nggak ada permaisuri baru Selir. Maksudnya kok menikah langsung sama Selir, kok ada permaisuri? Itu angkat permaisuri itu harus dinilai dulu Bu. Ya di ada kriteria, ada biji. Sultannya harus nikah dulu banyak, baru nanti dipilih Salah satu ya. Tapi permaisuri itu nggak harus istri pertama. Terus Sultan kelima nggak. Diponegoro ini istrinya Selir. Jadi seperti Sultan Habib kedua. Ya ini istrinya Selir juga kan? Iya, enggak itu permaisuri. Yang istrinya Selir itu 10 pahlawan. Yang 10 bukan istri Selir, tapi istri Garwo Patni atau Ampeyang.
Karena Sultan ke-9 beliau mempunyai istri 5. Yang satu terakhir malah, yang Ibu Nurma yang diangkat permaisuri sebagai istri wakil presiden. Karena 1970 Sultan Habib 9 menjabat wakil presiden. Kan nggak mungkin semuanya dibawa 5-5-nya. Nah, maka yang diangkat itulah Sultan yang kedua, yang sekarang. Beliau sebenarnya anak istri yang kedua. Karena anak istri pertama perempuan nggak berhak jadi raja, maka gelarnya Ratu Anom. Ya, terus baru diangkat adiknya tapi dari beda ibu karena sama-sama garwa ampean. Itu setara dengan permaisuri. Sah semua ya sah tapi kata semua. Tapi di atasnya sendiri gitu ya? Di atas sendiri. Saya ngerti, istrinya garwa ampir juga sama ibunya garwa ampir. Ya, maaf ya, seperti di Solo kan sekarang pecah. Iya. Karena dua-duanya anak selir, Anak sendiri. nggak ada garwa patni. Nanti Bulan sama Hanga Dewi, karena sama-sama anak tertua, jadi sama-sama merasa berat jadi raja. Nah itu. Tapi kalau di sini kan maka harus diangkat satu itu biar tidak ada perpecahan. Ini karena Sultan tanggal 15 Oktober tahun 2015 beliau mengangkat Pembayung, sudah diangkat jadi Ratu Mangkubumi. Jadi nanti Ratu Mangkubumi itu lah yang berhak jadi raja satu. Tetapi itu menyalahi kaum berat. Ya kan? Tapi sini tidak banyak perempuan. Tetapi nanti kalau diangkat adiknya itu tetap Sultan ke-10. Karena sama-sama anak Sultan ke-9, cuma beda ibu. Karena yang satu kandung itu Gusti Joyokusumo, Gusti Hadiningrat itu dia 8. Mungkin kalau enggak itu bisa diangkat seperti 5-6. Dari istri yang lain. Ya, karena yang satu kandung. Karena juga dulu pernah ya di Nusantara itu ada ratu ya, Sri Buana Tunggal Dewi itu ya. Nah, itu. Tapi nanti ayah buruk dirasa Pembayung. Kalau jadi sekarang jadi Ratu Mangkubumi. Mangkubumi. Bisa nanti. Iya, kalau biasanya kalau sudah diangkat Mangkubumi itu gelar tertinggi. Nanti baru terus. Ini sudah terakhir. Ya, kita foto dulu sini moga rame-rame. Ya guys, nampak si Tole. Dua ini minta satu, sudah disatukan malah minta Awalnya satu-satu. minta 15.000. Ada enggak apa ketua rombongannya? Ada. Ketua rombongannya 3 bulan kan, ditawar danya 16.000. Oke, kita udah mau deh. Sudah 20.000. Kasih apa ya? Kasih jempol? Kasih like? Anggota mereka, anggota masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang bersama Kak UG. Sukses terus Kak UG. Merah putih War Shield. Wah, mantap. Hamud and Friends. Amut, Hadat. Wah, mantap guys. amut. Mantap. Oh iya baik, main. Heiha Skyview. Nah, kita lagi di Heiha Skyview dengan gerimis mengundang. Bismillah. Nah, ini syahdunya spot baru wahana waterfall dengan suasana asik dan instagramable. Oke, susur sungai, Gunung Ireng. Oke, very good. Maksimal 5 orang. Skyview.
Oke, di sini kita bisa memesan tiketnya, pembelian tiket. Spot estetik Taman Langitnya Jogja. Harga mulai 350. Itu rombongan. Oh ya udah. Kita memasuki pintu rombongan. Monggo, silahkan. Bawa apa, Pak? Kami dari dinas. Dinas sosial. Oh, mohon maaf, untuk dananya belum cair, Pak. Entrance. Apa itu? Keren ya. Bagus. Wait a second. Come on. That is baik. Come on. What is that? Mau di video dulu. Video nanti nyusul. Heha, Skyview. Umi, itu tuh di sana ayo. Kon. Wait a second, nunggu. Kon. Mana gua ngomong butuh nih? Misi. Lagi ya pasti. Hah? Minta panitia. Video. Gue tabar banget. Iha. Kotonus. Aduh, sedih banget. Cikirju, picture me cuy. Ayo ini. Davir ada nama ba, peluk dari belakang pula. Umi sama dia juga ada. Oh. Ada pasangan. Masuk itu ada tiketnya. Iya, yuk. Kamu 30. Hah? Kemana? Allah, enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Foto balon dulu nanti mas robot. Ayo. No, it's okay. Ini naik balon dulu. Anda tidak kita pulang sampai malam itu mungkin abang. Enggak. Masih ada Umi. Iya. Suka. Ha. It's okay, it's fine. Pakai fotografer. I don't know for sure. Come on. Spot foto? Foto boleh langsung tiketnya Kak, silakan. Video mas, video kita. Wait a second. Maybe yes. Come on ya. Aku video ya. Ya aku jalan kayak gitu ya.